Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwani Kobandahan, NIM 11052339. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran tiga tokoh dan referensinya dan pendidikan kekinian. Yang pertama, Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam buku yang ditulis sendiri oleh Al-Ghazali jelaskan bahwa nama lengkap adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nasaburi. Ia lahir di kota Tus, yang merupakan kota kedua setelah Naisabur yang terletak di wilayah Khurasan pada tahun 400 atau 1158 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat war-war yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya adalah memintal wol dan menjualnya sendiri. Ia meninggal sewaktu anaknya itu masih kecil, dan sebelum meninggal ia menitipkan anaknya pada seorang sufi lain untuk mendapat bimbingan dan pendidikan. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara yang bernama Ahmad. Ketika ayahnya meninggal, sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayahnya Al-Ghazali. Kedua anak ini dididik dan disekolahkan, dan setelah harta pusaka peninggalan ayah mereka habis, mereka dinasihati agar meneruskan mencari ilmu semampu-mampunya. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Suatu hal yang menarik dari Al-Ghazali adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk mengurangi samudra keilmuan. Berangkat dari dahaga akan ilmu, pengetahuan serta keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran sesuatu yang tidak pernah puas. Ia terus melakukan pengembaraan intelektualis, filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa pemikiran Al-Ghazali terkadang inkonsisten dan kadang terdapat kita temui kontradiksi dalam kitabnya. Karena dipengaruhi perkembangan sejak muda sekali, dan pada waktu mudanya juga ia sudah banyak menuliskan sebuah pemikirannya. Dalam kaitannya terhadap pendidikan, Al-Ghazali memberi pengertian yang masih global. Selain karya, memang dalam kitabnya yang paling masyhur, Ihya Ulumuddin, tidak dijelaskan secara rinci tentang pendidikan, sehingga kita hanya bisa mengumpulkan pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali yang dikaitkan lewat unsur-unsur pembentukan pendidikan yang ia sampaikan. Relevansi dengan pendidikan Islam sekarang patut dibenarkan apa yang dikatakan Ismail Razi Al-Faruqi bahwa inti masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah masa pendidikan, dan tugas terberatnya adalah memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan secara umum dapat dilihat dari outputnya, yakni orang-orang yang menjadi produk pendidikan. Ciri-ciri utama dari kegagalan proses pendidikan ialah manusia produk pendidikan itu lebih cenderung mencari kerja daripada menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi demikian terlihat dewasa ini sehingga lahir berbagai budaya yang tidak sehat bagi masyarakat luas. Di berbagai media masalah telah banyak diuangkan mengenai rendahnya mutu pendidikan nasional kita. Keadaan ini mengundang para cendekiawan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Tokoh kedua, Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Hakim bin Taimiyah lahir di kota Haran, wilayah Syria, 5 tahun setelah Baghdad dikuasai oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 22 Januari 1263 Masehi dan wafat di Damaskus malam Senin 20 Zulqa'dah 26 September 1328 Masehi. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang filsafat pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Seluruh pemikirannya itu ia bangun berdasarkan keterangan yang jelas sebagai terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam dan energik. Semuanya dikemukakan secara singkat sebagai berikut.
filsafat pendidikan dasar atau asas, yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintah Al-Quran dan As-Sunnah. Kurikulum. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin sesuai yang diajarkan Allah kepadanya, dan mendidik agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tokoh ketiga, Ismail Razi Al-Faruqi. Ismail Razi Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Ayahnya seorang qadhi di Palestina. Pengalaman pendidikannya diawali dari pendidikan madrasah di desa kelahirannya, Koleksi des Frères, Libanon, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Predikat sarjana muda diperoleh dari American University, Beirut, jurusan filsafat pada tahun 1991. Ismail Razi Al-Faruqi pernah menjadi pegawai negeri selama 4 tahun di Palestina, yang ketika itu masih dalam status mendapat Inggris Karim. Ismail Razi Al-Faruqi pernah mencapai jabatan sebagai gubernur di Galilea, Palestina pada usia 24 tahun. Namun jabatan ini tidak lama karena pada tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel, sehingga ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1948. Pokok-pokok pendidikan Ismail Razi Al-Faruqi. Ismail Razi Al-Faruqi banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan semua pemikirannya itu saling terkait satu sama lain. Semuanya berproses pada satu sumbu, yaitu tauhid. Di antaranya pemikiran Al-Faruqi yang terpenting adalah tauhid. Menurutnya kalimat tauhid tersebut mengandung dua arti. Yang pertama nafi, negatif, dan kedua isbat, positif. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, berarti tidak adapun ilahi melainkan Allah. Berarti yang benar dan berhak diibadahi hanyalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan secara tegas di dalam bukunya Kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan setiap tahyul, setiap bentuk sihir melibatkan pelaku atau pemanfaatannya dalam syirik adalah pelanggar tauhid. Konsep pendidikan Ismail Razi Al-Faruqi. Yang pertama, pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi tentang pendidikan. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Kemerosotan Muslim di dewasa ini telah menjadikan Islam pada zaman kemunduran. Di kalangan kaum muslimin berkembang buta huruf, kebodohan, dan tahayul. Akibatnya umat Islam awan lari pada keyakinan yang buta berdasar pada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada si pemimpin mereka. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat muslim melihat kemajuan barat sebagai sesuatu yang mengagumkan.